Amin. Ada sukacita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Cahaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak berpaling.
Haleluya Tuhan. Kami buka hati kami. Karena firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kali ini kami ada karena firman Tuhan. Kami sehat karena firman Tuhan. Kami bisa beraktivitas, kami bisa berjalan, duduk, berdiri, makan dan minum. Itu karena firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarkanlah hari ini curahkanlah firman-Mu bagaikan air jernih hidup yang masuk ke jiwa kami untuk menyelamatkan kami, memberkati kami, menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau menerima firman Tuhan. Mari kita percaya, sama-sama kita katakan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kenapa hidup dalam iman? Karena menjelang kedatangan Tuhan yang dipertaruhkan dalam hidup kita adalah iman kita. Gitu. Yang dipertaruhkan dengan habis-habisan menjelang kedatangan Tuhan adalah iman kita ini. Ya, makanya Tuhan Yesus bertanya. Ini pertanyaannya Tuhan Yesus, dia bilang begini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Itu. Jadi ternyata yang Tuhan nanti ingin dapati di hidup kita adalah iman. Itu. Apakah iman itu masih ada di dalam hidup kita? Itu. Jadi Tuhan tidak akan, ukurannya Tuhan itu bukan apa yang kau capai di dunia ini, ya. Sekalipun itu adalah berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, baik itu uang, baik itu pekerjaan. Selagi kita di dunia, selagi kita hidup di dunia, Tuhan masih akan sediakan itu dan kita akan nikmati. Tapi bukan itu yang dicari Tuhan dalam hidup kita. Yang dicari Tuhan adalah apakah kita punya iman di bumi. Kita tidak bisa lihat iman. Apakah kita melihat iman bahwa imannya sebegini? Tidak. Kita bisa lihat iman. Tapi Tuhan ingin supaya kita punya iman. Nah, iman yang bagaimana? Nah, firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 bilang begini. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu arti dari iman. Jadi kamu belum melihat, kamu sudah percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Itu iman. Apakah di sini ada yang lihat Tuhan Yesus secara fisik? Kita lihat Tuhan Yesus secara fisik? Tidak. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Oke. Tuhan Yesus berkata bilang begini, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Apakah kita lihat Tuhan Yesus setiap hari berada di samping kita dengan mata jasmani? Tidak. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Nah, tapi imannya yang Tuhan cari dari ini, bukan iman yang sewaktu-waktu. Oke? Ada banyak orang Kristen yang sedang menjalani iman itu iman sewaktu-waktu. Seperti apa? Kalau sakit, beriman. Lalu dia berdoa, Tuhan, jangan saya, sembuhkan saya. Oh, mereka sembuh. Lalu setelah sembuh, mereka tidak beriman lagi. Nah, itu bukan iman. Itu iman sewaktu-waktu. Ya, ada iman yang seperti kalau cocok dengan nalar, kalau sesuai dengan akal, oh dia beriman. Tapi kalau tidak sesuai dengan akal, dia tidak beriman. Itu. Jadi iman yang Tuhan butuh adalah iman yang bergantung total kepada Tuhan, sekalipun dunia ini berubah semestinya. Kita harus tetap bergantung total kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu dengar cerita tentang Sadrak, Meshach, dan Abednego dan Daniel. Ya, itu iman yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita. Ya, tantangan yang mereka hadapi itu simpel, tidak berat. Cuma bilang begini, kalau kalian menyembah patung ini, kalian tidak akan dilempar ke dalam perapian itu. Seandainya kalau kita, pasti kita sembah sebentar, kan? Sembah sebentar, terus kita minta ampun sama Tuhan. Nah, tapi imannya Sadrak, Meshach, dan Abednego itu bukan iman kaleng-kaleng, benar ya? Itu bukan iman kaleng-kaleng. Kalau menghadapi sebuah tantangan, ya hadapi. Dia berani hadapi. Jangan takut, tetap dihadapi. Karena justru Tuhan akan melindungi kita. Nah, Tuhan melindungi kita itu, Tuhan izinkan kita mengalaminya, tapi di dalamnya Tuhan melindungi kita. Gitu. Nah, jadi seperti Daniel, dia itu mau dijatuhkan karena masalah doanya dia. Jadi makanya sebelumnya hari-hari ini kita akan ditekan bukan karena engkau berbuat dosa, tapi karena imanmu kepada Tuhan. Imanmu kepada Tuhan
kita. Ya. Jadi suatu saat kita akan ditolak, mungkin dianiaya, atau mungkin disisihkan, atau mungkin dikejar. Hanya bukan karena kita pencuri, bukan karena begal, tapi karena iman kita. Ya. Nah, kalau kita punya iman bergantung total kepada Tuhan, jangan menyerah. Ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 bilang begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak ada berkenan pada Tuhan. Ya. Dari mana yang hari-hari ini kita bangun iman kita? Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius atau 2 Timotius kalau nggak salah berkata bilang begini. Pada hari-hari yang akan datang masa yang sukar. Dan orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu perhatikan hari-hari ini. Apa yang dialami Tuhan Yesus waktu dia menderita di kayu salib, sekarang ini sedang terjadi. Apa itu? Waktu Tuhan Yesus menderita dan dimulai ditolak dan diputuskan untuk apa? Siapa yang keluar dan cuci tangan? Pilatus keluar dan cuci tangan. Hari-hari ini ketika mau menderita karena iman, orang akan keluar dan cuci tangan. Hari ini kau tidak bisa andalkan siapapun yang dunia. Kamu tidak bisa. Tidak ada yang bisa menolong kau. Tidak ada yang bisa kamu andalkan dan kamu mengadu dengan Tuhan untuk tolong saya. Karena orang akan keluar dan mencuci tangan. Hari-hari ini banyak yang cuci tangan. Ya. Saya tidak ngomong itu secara langsung, secara lanjut lagi. Tapi kalian dengan tiba, banyak orang sedang keluar dan cuci tangan. Itu Pilatus ahli zaman. Iman, ya, iman yang kokoh, iman yang terus mengandalkan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang Tuhan cari, yang Tuhan butuhkan, bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia. Selain iman, ini yang harus kita miliki. Oke, ada berapa ayat nanti saya akan baca buat kita. Satu, coba pertama baca Matius 25 ayat 4. Matius 25 ayat 4 bilang begini. Sedangkan, sudah melihatnya? 1, 2, 3. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa kulitannya dan juga minyak dalam kulit-kulit mereka. Itu pertama. Jadi hari-hari ini selain kita hidup dalam iman, harus hidup bijaksana. Bijaksana. Bapak Ibu tahu artinya bijaksana? Bijaksana artinya arif, teliti, hati-hati, memahami segala sesuatu dengan cermat. Ya? Jadi kalau orang bijaksana, dia tidak akan gampang bertindak dan gampang mengambil keputusan. Dia akan perhatikan dulu dan dia pelajari dulu ini baik atau tidak. Itu. Jadi orang bijaksana. Makanya bijaksana di Alkitab ini mengatakan kalau orang bijaksana di hari yang terakhir dia akan memperhatikan pelitanya tetap menyala dan minyak dalam buli-buli tetap ada. Itu yang pertama. Ya. Jadi kita harus bijaksana. Jadi jangan yang penting ya seperti kayak orang mayoritas langsung ke sini kita juga ikut melo. Orang ke sini kita ikut melo. Orang ke sana kita ikut, ke sini ikut. Pokoknya di mana ada mayoritas ya kita di situ. Orang mau berbuat dosa ya kita duduk di situ. Enggak boleh, jangan. Jadi itu orang bijaksana, orang berhikmat dan dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Ya, jadi kita harus mengerti hidup bijaksana itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Kalau kita hidup bijaksana, orang hidup bijaksana itu mempelajari, membaca, mempelajari. Oh begini. Semakin mempelajari, justru di situ Tuhan akan kasih hikmat kita mengerti. Gitu. Terus coba baca lagi. Wahyu 13 ayat 18. Oke, Wahyu 13 ayat 18 bilang begini. Wahyu 13 ayat 18 begini. Wahyu 13 ayat 18. Yang mendapat, coba kita baca bersama-sama. Wahyu 13 ayat 18. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi kalau kita punya bijaksana, ya hitung hari-hari ini apa yang sedang terjadi. Makanya ayat
ini bilang begini, barang siapa bijaksana yang hitung tanda antikristus itu, yang enam-enam itu dari mana? Dihitung, banyak orang lagi hitung. Ada yang bilang corona, lalu disingkat ini terus keluar enam-enam, oke? Ada yang bilang 2022 ini tahun enam-enam, 222 sama dengan 6. Boleh saja menghitung saja, boleh, nggak salah, nggak salah. Kamu boleh menghitung dengan tidak tahu dan apa. Itu untuk apa? Membuat kita ini waspada. Biar waspada. Jadi orang bijaksana itu yang akan selamat loh ya, bukan orang-orang pembuat mujizat. Beda. Karena ayat firman Tuhan bilang hari-hari ini akan muncul nabi-nabi Pak. Dan mereka buat apa? Mujizat juga. Jadi jangan menjadikan mujizat sesuatu sebagai suatu ukuran bahwa orang itu benar tidak perlu. Tidak, ya. Mujizat itu menyebutkan kepada dunia bahwa Yesus hidup, tapi tidak menyebutkan si hamba Tuhan bahwa hamba Tuhan benar. Enggak. Itu cuma karunia pemberian kok. Enggak ada itu pun kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu. Terus coba perhatikan lagi di Daniel. Coba baca Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Coba kita baca bersama-sama. Daniel 12 ayat yang ketiga berkata bilang begini. Sudah? Daniel 12 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Hebat. Ini bukan orang-orang pembuat mujizat, orang-orang ini, orang-orang bijaksana loh. Akan apa? Akan bercahaya. Silomen, ya. Silomen. Jadi kalau kita itu hidup benar, hidup bijaksana di hadapan Tuhan, itu ada kemuliaan yang memenuhi kita. Percaya, ya. Jadi orang bijaksana ini, kalau orang bijaksana dia mengerti, dia tahu pasti dia akan, di ayat ini bilang begini, pasti dia akan bercahaya. Kalau orang itu, kalau dia tahu, dia mengerti, pasti dia akan apa? Kalau dia percaya, pasti dia akan apa? Dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah. Oh iya, kan dia tahu kebenaran. Pasti Roh Kudus akan pimpin dia untuk mengajar orang lain supaya jangan ini, hidup sesuai dengan. Jadi orang bijaksana loh bercahaya loh ya, percaya seperti cahaya cakrawala. Apa cakrawala? Hah? Langit bukan matahari loh ya, kalau matahari silau ya. Oh siapa itu ya? Apalagi di sini semua bercahaya ya. Mamanya kan bercahaya, kita bercahaya, papanya bercahaya. Oh silau men, kacamata kalian. Maksudnya begini, kamu bercahaya, itu artinya di dalam dirimu itu ada kemuliaan Tuhan. Nah, itu, ya. Makanya bijaksana itu penting. Bijaksana itu artinya kita harus belajar mengerti situasi. Nah, belajar mengerti situasi dan membandingkan dengan firman Tuhan apa yang sedang terjadi. Sehingga kita tidak gampang digoncangkan iman, tidak gampang jatuh, tidak gampang ke sana kemari, tidak gampang dibelokkan, tidak gampang disesatkan. Itu orang bijaksana. Orang bijaksana belajar. Kalau orang sudah mengerti dan belajar, tidak mungkin dia diobo-obo, tidak mungkin. Ya karena dia sudah tahu. Sekalipun itu orang terkenal yang datang sama kita, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin di apa yang namanya disesatkan. Ya. Oke, coba kita baca Daniel 12 ayat 10 tentang bijaksana. Oke, Daniel 12 ayat 10. Sudah ya, sudah. 1, 2, 3. Daniel 12 ayat 10 kali ini. 1, 2, 3. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Hanya orang-orang bijaksana yang tahu, memahami apa yang sedang terjadi. Ya, banyak orang disucikan, dimurnikan, dan diuji. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan itu akan masuk dalam masa disucikan, dimurnikan, dan diuji. Dan hidup kita harus diuji gini.
Gini, kalau kita hidup ini kita datang sama Tuhan, Tuhan bersihkan hidup kita. Tuhan bersihkan pikiran yang kotor, direnovasi. Pikiran-pikiran yang tidak benar direnovasi, hati yang tidak benar direnovasi, hidup yang tidak benar direnovasi, semua direnovasi. Setelah itu diberikan Roh Kudus, minyak, urapan turun dalam hidup kita. Setelah itu diuji, langsung bilang coba berikan dia satu penyakit. Begitu. Ya, kira-kira dia kuat gak? Gitu. Itu diuji. Apa kira-kira kamu bertahan gak? Iman kuat gak? Gitu. Atau tiba-tiba bilang begini, coba ambil dia punya uang semua di bank. Tiba-tiba hilang uangnya. Kira-kira dia ngomel gak? Itu diuji. Makanya belajarlah dari Ayub. Ayub itu hilang semuanya, tapi kualitas dia sebagai orang benar tetap ada. Tidak akan pernah berubah. Itu Ayub. Tapi kualitasnya dia itu tidak pernah berubah. Jadi hidup kita akan jalan begitu. Tapi kalau kita bijaksana, kita akan tahu. Jadi hidup kita akan dibawa ke begitu. Disucikan, dimurnikan, terus diuji. Makanya kalau diuji jangan ngomel, nanti nggak lulus. Benar nggak? Kalau ngomel terus, nggak lulus. Ya, nanti besok hair lagi. Ya, remedi terus, remedi. Ya, 1 minggu remedi sampai kapanpun kamu bilang begini. Puji Tuhan. Tiba-tiba kamu sakit kemudian. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur, saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kamu sudah melakukan begitu, berarti penyakit itu akan hilang dengan sendiri. Amin. Ya. Tapi kalau kamu saat muncul, kamu bilang begini, apa lagi ini? Sial apa lagi? Aku nggak bisa Tuhan, aku sudah berdoa. Ini sial apa lagi? Flu sial, ya. Sakit gigi sial, ya. Kemudian apa lagi? Sakit ini sial. Pokoknya semua begitu. Kamu akan remedi terus sepanjang tahun. Ya. Tapi di saat kamu berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, berkat yang kau beri, maka kamu akan lulus. Ya, ini yang terakhir. Setelah itu kita berdoa. Yang terakhir adalah coba baca Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Yang pertama tadi hidup dalam iman, yang kedua hidup bijaksana, dan yang ketiga Wahyu 22 ayat 11. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus dikuduskan. Yang terakhir adalah hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Amen. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di awal 22 begini, menjelang kedatangan Tuhan, yang jahat akan semakin jahat, ya, yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar. Makanya saya kasih tahu, hari-hari ini membimbing orang kepada Tuhan lebih sulit daripada waktu sebelumnya. Karena orang akan semakin jahat, semakin jahat di hadapan Tuhan. Nah, untuk kita sebagai anak Tuhan, orang semakin jahat, tapi kita anak Tuhan harus hidup dalam kebenaran, terus benar, terus kudus di hadapan Tuhan. Ya, itu penting. Ya, makanya kita perlu tiap hari minta darah Tuhan Yesus menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kita siang dan malam. Supaya apa? Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kenapa itu penting? Karena firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Hanya kekudusan kamu bisa melihat Tuhan. Jadi mari kita menjaga kekudusan. Tiap hari berdoa minta darah Tuhan Yesus menguduskan kita. Karena kalau kita kudus sendiri tidak mungkin tanpa darah Tuhan Yesus. Ya. Jadi hari-hari ini kejahatan akan semakin meningkat, tapi anak-anak Tuhan harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Saya sudah kasih tahu, di tahun ini kemanapun kalian pergi harus berdoa, minta tuntunan Tuhan siang dan malam. Kita tidak tahu apa yang terjadi.
Kita tidak mengerti apa yang terjadi di depan kita. Tapi kita percaya kalau kita andalkan Tuhan, hidup benar di hati Tuhan akan prioritaskan keselamatan kita. Firman Tuhan dalam ini, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Matius pasal 6 berkata dalam begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Cari apa di atas? Ya di surga itu pasti kudus lah. Benar tidak? Carilah perkara yang ada di atas. Ya, perkara yang sebelah. Semuanya berhubungan dengan kekudusan. Tuhan itu kudus. Ya, taktanya kudus. Ya, namanya kudus. Semua yang berhubungan dengan Tuhan itu kudus. Makanya anaknya itu kudus. Ya. Semua yang berhubungan dengan Tuhan itu kudus. Taktanya kudus, namanya kudus, berkatnya kudus, kuasanya kudus. Apa lagi? Malaikat-malaikatnya kudus, surganya kudus, semua tempatnya kudus. Itu berarti anak-anaknya itu harus kudus juga. Itu. Makanya kita harus berdoa. Semua yang berhubungan dengan Tuhan itu kudus. Dan kita anaknya harus kudus di hadapan Tuhan. Perhatikan waktu Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, Tuhan suruh dia lepaskan apa? Kasutnya. Karena tempat di mana Tuhan berdiri adalah kudus. Itu. Di mana Tuhan berdiri itu kudus. Dan semua yang berhubungan dengan Tuhan sekelilingnya itu kudus. Makanya anak itu hidup kudus. Ya. Makanya mari kita berdoa sama Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Haleluya. Oke. Pertama kita harus hidup dalam apa? Iman. Kedua hidup dalam hidup bijak. Yang ketiga hidup dalam kekudusan dan kebenaran setiap hari. Itu yang Tuhan cari di hari terakhir. Ya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita buka hati kita kepada Tuhan. Ya. Haleluya. 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 Selidiki aku, lihat hatiku, sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu, karena Dia hidupku ada yang Hidup bijaksana. Haleluya Bapa. Bantu mereka ya Bapa, supaya mereka hidup beriman Tuhan, hidup bijaksana, hidup kudus dan hidup suci. Tuhan rintangan dan tangan yang mereka buat dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati mereka Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya kepada Engkau. Tuhan tolong kami Bapa.
Mampukan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan kami buka tangan kami di hadapan Tuhan. Menerima berkat daripadamu. Mari kita buka tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan menerima berkat dari Allah Bapa yang mencipta langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Anugerah dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dan penghiburan pertolongan dari Roh yang Kudus memberi kita kekuatan dan kemampuan mulai sejak saat ini sampai Maranatha. Yesus kembali menjemput orang-orang salehnya. Dan berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita percaya dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan. Amin.